Baik. Hmm. Insya Allah kita mulai aja. Eh, kita mulai dengan murojaah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para peserta kajian Mufaraid, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian malam ini, pada kajian pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang eh, yaitu siapa saja ahli waris ya yang berhak menerima harta warisan dari si mayit. Mungkin kita ulang dari situ dulu. Nah, ahli waris secara keseluruhan berjumlah 25 orang dengan rincian 15 orang dari kalangan laki-laki dan 10 orang dari kalangan perempuan. Nah, nah, ini yang dari kalangan laki-laki. Ahli waris ini wajib untuk dihafalkan ya, Pak. Namun kalau dihafalkan seperti dalam uraian yang ada di buku, mungkin agak kesulitan ya kita, karena kita nggak tahu posisi masing-masing ahli waris itu, hubungannya dengan mayat bagaimana. Nah, kalau di sini kita lihat, saya susun dalam bentuk bagan, jadi agak lebih mudah kita ingat dan kita hafalkan posisi mereka masing-masing. Baik, yang pertama mayit. Nah, ahli waris dari mayit ini yang pertama adalah anak laki-lakinya. Ya, ini perlu diingat ahli waris dari kalangan laki-laki. Kemudian siapa lagi? Ke bawahnya terus anaknya, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian siapa? Kemudian ke atas ayah. Kemudian kakek. Hmm. Berikutnya saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu. Anaknya, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara seayah, paman sekandung, paman seayah. Kemudian anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, ini saya ketik, anak laki-laki dari paman seayah, suami, mu'tid. Nah, ini 15 orang. Kalau ditanyakan mana yang lebih kuat ke mayit, arah mana? Arah yang lebih kuat ke mayit, yang paling kuat yang pertama adalah anaknya, anak keturunannya, karena dia bagian anak keturunannya ini, dia itu bagian dari si mayit. Kemudian yang kedua, urutan yang kedua ke atas usulnya, kemudian ke samping kirinya, kemudian baru ke samping kanannya. Nah, ini berdasarkan kekuatan hubungan eh, kerabat dengan si mayit. Jadi kalau diurai, bunuwah, bunuwah dari kata ibn, anak-anak, kemudian ubuwah dari kata abun, kemudian ukhuwah baru umumah, umumah paman. Nah, bunuwah, ubuwah, ukhuwah, dan umumah. Nah, untuk apa kita ketahui kekuatan ini secara berurut? Karena nanti pada kasus ada asobah, ini mereka ini jadi asobah, ya. Misalnya harta dibagikan, kemudian ada sisa. Nah, sisa ini untuk siapa? Untuk asobahnya, eh ya, karena mereka ini terkumpul, misalnya anak laki-laki ada, ayah ada, saudara sekandung ada, mereka ini ada semua. Mana yang diutamakan dikasih? Yang paling dekat dulu. Berarti anak laki-lakinya yang dapat, ayahnya terhalangi, atau ayahnya juga dapat ya seperenam. Nah, saudara sekandungnya terhalangi seperti itu. Nah, kemudian
Ahli waris dari kalangan perempuan ada 10 orang. Yang pertama ya tentu yang ke bawah dulu, anak-anaknya itu yang paling kuat. Anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, kemudian ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudari sekandung, saudari seayah, saudari ibu, istri, mu'tiqah. Nah, nah ini ahli waris dari kalangan perempuan. Jadi nggak ada saudara sekandung, nggak ada, ya. Kemudian anak saudari sekandung nggak ada, anak saudari seayah juga nggak ada, ya. Jadi tidak ada ini anaknya. Kemudian bibi nggak ada, ya. Nah, jadi bibi itu bukan dari bagian ahli waris. Baik. Kemudian nenek, ya kita lihat nenek. Ya, nenek itu termasuk dari bagian ahli waris. Namun perlu diketahui tidak semua nenek itu mendapatkan warisan. Karena ada istilahnya jaddah sahihah, ada istilahnya jaddah fasidah. Jaddah sahihah itu kalau diterjemahkan perkata kak nenek yang sehat, ya, yang sahihah. Fasidah itu yang rusak, yang sakit. Nah, baik. Jadi kita lihat di sini. Nenek yang termasuk dari ahli waris adalah semua nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ayah terus ke atas selama syaratnya apa? Selama dalam nasabnya tidak disandarkan kepada kerabat yang bukan ahli waris. Nah, ini nanti akan kita pahami dari bagian di bawah ini. Kaidahnya apa? Setiap kerabat laki yang diperantarai oleh kerabat wanita, maka dia bukan ahli waris. Nah, kita lihat di sini. Ini contoh kasus ini si Zaid. Nah, jadi si Z ini yang meninggal. Ya, si Zaid ya dia memiliki dua orang tuanya, Hasan dan Hasaniyah. Ya, ini ibu dan ini bapak dan ibunya. Kita lihat dari jalur bapaknya. Siapa saja yang dapat. Jadi Hasan punya dua orang tua, yaitu Salim dan Salimah. Ini jaddun sahihun, jaddah sahihah. Ini dua-duanya dapat. Dua-duanya termasuk ahli waris buat si Z. Untuk si Z ya. Kemudian Salim ini punya dua orang tua, Syakir sama Syakirah. Ya, jaddun sahihun, jaddun sahihah. Kemudian Salimah juga punya dua orang tua, Hani dan Haniyah. Nah, ternyata Hani di sini jaddun fasidah. Sedangkan Haniyah jaddun sahihah. Jaddah sahihah. Kenapa di sini Haninya jadi fasidah? Dia nggak dapat. Karena sesuai kaidah tadi, ya, kerabat laki-laki yang diperantarai oleh perempuan, Salimah di sini, maka dia jadi fasidah. Nah, dia nggak bisa menjadi ahli waris. Sehingga kalau ditarik lagi ke atas, Hani ini kan punya dua orang tua. Kedua orang tuanya pun jadi fasidah kedua-duanya. Kenapa demikian? Karena melalui Hani yang fasid di sini. Nah, dipahami ya. Sedangkan Syakir di sini, kakeknya di sini, ini kenapa dapat? Karena di jalur dia itu tidak ada perempuan, tidak ada wanita yang menjadi perantara dia antara dia dengan si mayit. Nah, jadi kalau untuk jalur ayah ya, ayahnya si Z yang nggak dapat Hani. Alasannya karena Hani ini diperantarai oleh Salimah, perempuan. Nah, kemudian dari jalur ibu kita lihat Hasaniyah, ya ini ibunya si Zaid. Ibunya si Zaid ada dua orang tua, Jamal sama Jamilah. Jamal di sini kakeknya si Z dari pihak ibu ini tidak termasuk ahli waris.
Kenapa demikian? Karena dia diperantarai oleh wanita, oleh perempuan di sini. Maka Jamal ini bukan ahli waris. Jaddun fasidun. Oke, Jamilah bisa bisa karena dia bukan bukan kerabat laki-laki. Ya, jadi dia kerabat perempuan. Walaupun diperantarai oleh perempuan, dia tetap menjadi ahli waris. Nah, kemudian kita lihat lagi di atas Jamal ada dua orang tua, Khalid dan Khalidah. Ini semuanya jadi fasidah. Kenapa? Karena melalui Jamal yang fasid. Oke, kemudian Jamilah punya dua orang tua, Samir sama Samirah. Samir di sini orang tuanya Jamilah jadi fasidah, jadi fasid, jaddun fasidun ya. Kenapa? Karena dia melalui perempuan. Sedangkan Samirah dia eh, sahih, sahihah, jaddah sahihah. Nah, kalau kita tarik ke atas, Samir punya dua orang tuanya. Dua-duanya jadi fasidah karena melalui Samir. Sedangkan Samirah punya ayah dan ibu. Ayahnya jadi fasid ya karena melalui perempuan. Ibunya ya tetap sahihah. Jadi kalau ke kiri ini sahihah terus dia. Nah, tapi jarang ya kasus ada seperti ini nenek terkumpul sampai berapa tingkatan. Nah, itu jarang ada kasusnya seperti itu. eh tapi walaupun tidak menutup kemungkinan ya. Jadi seperti itu ya, ikhwah, penjelasan tentang adanya jaddah sahihah sama jaddah fasidah. Jaddah sahihah, jaddah yang menerima harta warisan bagian dari ahli waris, sedangkan yang fasidah yang tidak termasuk ahli waris. Nah, dan mudah-mudahan dipahami ya, ikhwah. Kalau ada pertanyaan, mungkin boleh langsung ditanyakan di sini ya. Nah, itu pembahasan tentang jaddah. Nah, ini termasuk bagian yang rumit juga ya, ikhwah. Masalah jaddah di sini, jaddah fasidah, jaddah sahihah. Ini agak sulit, juga perlu konsentrasi untuk kita pahami. Nah, kemudian kita masuk sekarang masalah farad dan taksib. Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa warisan sampai kepada ahli waris melalui dua cara, yaitu yang pertama farad dan taksib. Farad adalah sampainya warisan kepada ahli waris dengan diberikannya bagian untuk ahli waris sesuai dengan farad bagian tertentu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk ahli waris tersebut. Ya kan? Untuk ibu dapat sepertiga atau dapat seperenam, suami dapat seperdua atau seperempat, istri dapat seperempat atau seperdelapan. Nah, itu farad. Bagiannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masing-masing ahli waris. Nah, itu dengan cara farad. Kemudian bagian-bagian itu dikenal dengan istilah al-furud al-muqaddarah, yaitu bagian-bagian yang sudah ditentukan. Di dalam Al-Quran dan Sunnah hanya ada 6 furud muqaddarah. Ya, ada 6, yaitu setengah. Nah, nanti akan diuraikan. Nih, setengah ini buat siapa saja. Kemudian ada bagian seperempat, kemudian ada bagian seperdelapan, ada bagian 2/3, ada bagian sepertiga, ada bagian seperenam. Nah, ini kalau diurutkan seperti ini mudah dihafal. Ada seperdua, seperempat, seperdelapan, kelipatan 2, kemudian 2/3, sepertiga, dan seperenam. 6. Nah, ini al-furud al-muqaddarah atau bagian-bagian tertentu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi nggak ada 1/5, nggak ada 1/7, nggak ada 1/10, nggak ada. Yang ada cuma 6 ini. 6. Baik, kemudian ahli waris yang ditetapkan bagian warisannya sebesar angka-angka tersebut di atas itu dikenal dengan istilah ashabul furud. Nah, ashabul furud yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian ini. Kalau furud, al-furud muqaddarah bagian ini. Kalau ashabul furud ahli warisnya. Ya.
Nah, kemudian iris dengan cara taksib. Nah, ini yang kedua. Adalah sampainya warisan kepada ahli waris dengan cara mengambil sisa dari tarikah setelah ashabul furud mendapatkan bagian yang telah ditetapkan untuk mereka. Nah, jadi taksib ini sisa. Ya, jadi kalau sisa bagaimana? Berarti taksib ini di dalam perhitungan selalu diakhirkan. Yang dihitung pertama sekali adalah ashabul furud. Sesudah mereka mendapatkan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah, sisanya itu baru diberikan kepada asobah atau yang dikenal dengan cara taksib. Nah, jadi farad dulu baru taksib. Ya. Ahli waris mendapatkan tarikah dengan cara taksib disebut dengan asobah. Nah, kemudian dalil pembagian warisan dengan dua cara adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alhiqul faraidha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar." Sampaikan faraid, bagian-bagian yang telah ditentukan kepada yang berhak dari kalangan ashabul furud. Fama baqiya, adapun yang tersisa, fahuwa li aula rajulin zakar. Maka harta tersebut untuk kerabat laki-laki terdekat dengan mayit. Nah, jadi dari hadis ini, ikhwah semuanya, kita pahami bahwasanya ketika menghitung harta warisan, itu yang didahulukan adalah ashabul furud dulu. Sesuai dengan sabda Nabi SAW di sini. Yang diutamakan, yang dihitung pertama sekali adalah untuk ashabul furud. Adapun sisanya itu baru diberikan kepada asobah. Asobah itu semuanya dari kalangan laki-laki, ya. Walaupun nanti ada saudari perempuan juga menjadi asobah, namun dalam beberapa keadaan saja. Nah, baik, dengan dua cara inilah, farad dan taksib, Rasulullah SAW memutuskan pembagian warisan sebagaimana dalam kisah istri Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu an dan dua putri Sa'ad, di mana Rasulullah memberikan 1/8 kepada istri Sa'ad, 2/3 harta untuk dua putri Sa'ad. Nah, setelah itu sisanya buat siapa? Buat pamannya, buat saudaranya Sa'ad, nah, saudara kandungnya, yang dia itu sebagai asobah. Nah, ini hadis ini atau kisah ini sudah pernah kita sampaikan pada dua pertemuan sebelumnya. Ya, yaitu sebagaimana kebiasaan orang jahiliyah dahulu, ya harta warisan itu diambil oleh orang yang bisa berperang. Nah, maka ketika Sa'ad bin Rabi' meninggal, ya, dia meninggalkan seorang istri dan dua orang putri, maka saudara si Sa'ad ini mengambil semua harta si Sa'ad karena masih di pikirannya itu sama seperti pembagian di era jahiliyah. Ya, semua diambil. Tidak ada yang disisakan untuk istri si Sa'ad dan dua putrinya. Kemudian istri Sa'ad datang kepada Rasulullah mengadukan hal ini. Ya, maka Rasulullah SAW pun diam sampai turunnya ayat yang Allah jelaskan bagian-bagian harta warisan di dalam surat An-Nisa. Setelah turun ayat itu, maka Rasulullah SAW meminta atau mengambil kembali harta Sa'ad yang sudah diambil oleh saudaranya, kemudian diberikan kepada istri Sa'ad 1/8. Ya, coba kita lihat, diberikan dulu ke ashabul furud. Nah, istrinya 1/8. Kenapa 1/8? Karena suaminya punya anak, dua putri. Dua putrinya dapat 2/3. Sisa dari itu diberikan semuanya ke saudara kandung Sa'ad. Karena sebagai asabah. Jadi yang pertama sekali, selesaikan dulu masalah farad, kemudian baru diselesaikan dengan cara taksib sisanya. Nah, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an dan kisah pembagian harta waris Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu di atas, diambil beberapa kaidah penting dalam pembagian warisan sebagai berikut. Yang pertama, pembagian warisan dimulai dari ashabul furud, kemudian dilanjutkan dengan asobah. Ya. Kedua, apabila ada sisa harta setelah disampaikan kepada ashabul furud, sementara berkumpul beberapa asobah, maka yang berhak dari mereka adalah yang paling dekat kekerabatannya dengan mayit.
Nah, ini yang pentingnya kita mengetahui tadi kekuatan daripada ahli waris kalangan laki-laki. Karena ashabul furud itu dari kalangan laki-laki. Ya, berarti yang paling kuat kekerabatannya atau hubungannya dengan si mayit adalah anaknya yang pertama. Kemudian ayahnya, saudara-saudaranya, baru pamannya. Nah, kalau berkumpul di sini, ya, asobah di situ berkumpul dalam satu kasus. Ada saudara kandungnya, ada pamannya. Ya, maka mana yang diberikan? Yaitu saudara kandungnya, sedangkan paman jadi mahjub, ya, terhalangi. Kemudian apabila tidak ada sisa setelah harta dibagikan kepada ashabul furud, maka asabah tidak mendapatkan bagian. Jadi asabah ini ya keadaannya dia bisa tiga ya. Dia bisa mendapatkan lebih banyak, ya namanya sisa. Dia bisa dapatkan banyak, bisa dapatkan sedikit, bisa tidak dapat sama sekali. Kalau memang hartanya tidak tersisa. Kemudian keempat, apabila tidak ada ashabul furud, maka asabah mengambil seluruh harta. Masya Allah. Ashabul furud nggak ada. Ya, seorang meninggal. Yang ada cuma saudara kandung laki-lakinya. Maka semua hartanya itu buat saudara kandung laki-lakinya. Nah, baik. Semua ahli waris perempuan adalah ashabul furud. Kecuali mu'tiqah. Mu'tiqah itu siapa? Yaitu wanita ya yang membebaskan budaknya. Yang ini pembahasannya sudah berlalu di beberapa pertemuan sebelumnya. Dan semua ahli waris laki-laki adalah asabah ya, kecuali 4 ahli waris. Ya, ini kaidah ini diingat untuk memudahkan nanti ketika kita melakukan perhitungan. Semua ahli waris perempuan ashabul furud. Semua ahli waris laki-laki asabah kecuali 4. Pertama siapa? Ayah. Ya, ayah keadaan di sini bisa menjadi asabah, bisa menjadi ashabul furud. Nanti tergantung keadaannya. Kemudian kakek, kakek itu sama seperti ayah. Suami, ya, suami dia ashabul furud, nggak pernah jadi asabah. Ya bahkan kalau hartanya lebih, itu nggak boleh dikasih kepada suami atau kepada istri, nggak boleh. Harus diberikan kepada ahli waris yang lain selain suami atau istri. Nah, kemudian saudara seibu. Saudara seibu ini juga dia laki-laki tetapi dia bukan asabah. Karena bagiannya sudah ditentukan oleh Allah kalau tidak sepertiga, seperenam. Nah, dalam beberapa keadaan, ayah dan kakek juga mendapatkan warisan dengan cara taksib. Nah, jadi ikhwah semuanya nggak perlu khawatir ya, karena eh, kita nggak perlu juga mengingat secara mendetail. Nanti insya Allah ketika kita mengerjakan kasus-kasus ya, mengerjakan latihan-latihan, nah di situ nanti akan mudah kita ingat kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Baik, berdasarkan dua cara mendapatkan warisan, yaitu dengan cara farad dan taksib, maka ahli waris mendapatkan secara rinci terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, ahli waris yang mendapatkan warisan hanya dengan cara farad saja, tidak mendapatkan dengan cara taksib. Di antara mereka adalah suami dan istri. Ini mereka cuma farad. Adapun sisa nggak boleh dikasih ke suami, nggak boleh diberikan kepada istri. Ya, misalnya eh, ada seorang meninggal, ya, kemudian dia punya ahli warisnya seorang istri, ya, dan seorang saudara perempuan, ya kan? Jadi nggak punya anak, berarti seperempat dan seperdua. Sisa dari harta itu semuanya diberikan kepada saudara perempuannya, nggak boleh diberikan kepada istri. Nah, perhitungannya bagaimana? Nanti insya Allah akan datang cara perhitungannya. Kemudian ahli waris yang mendapatkan warisan hanya dengan cara ta'sib, tidak mendapatkan dengan cara farad. Di antara mereka adalah paman kandung, paman seayah, dan anak laki-laki mereka. Dan mereka cuma dengan cara ta'sib saja. Kemudian ahli waris yang mendapatkan dengan dua cara sekaligus.
farad dan taksib. Namun tidak menggabungkan dua cara ini dalam satu waktu. Nah, jadi kalau bukan farad, taksib. Kalau bukan taksib, ya farad. Ya, tidak bisa digabung. Tidak bisa menerima dengan dua cara ini dalam waktu yang bersamaan. Seperti anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung, saudari kandung, saudari seayah. Kemudian keempat, ahli waris yang bisa mendapatkan warisan dengan dua cara sekaligus, yakni dalam beberapa keadaan menggabungkan dua cara. Golongan ini hanya terjadi pada ayah dan kakek. Nah, baik. Sekarang kita mengenal ashabul furud itu siapa saja. Kita lebih mengenal mereka. Furud muqaddarah, bagian-bagian tertentu dalam Alkitab dan Sunnah ada 6 ya, sudah kita sebutkan tadi. Ini dihafalkan ya, kok. Setengah, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, dan seperenam. Nah, masing-masing dari furud muqaddarah ini memiliki ashabul furudnya. Ya, masing-masing dari bagian ini ada ashabul furudnya. Seperti yang dijelaskan pada tabel berikut. Nah, ini. Di buku semuanya ada, Ikhwah. Yang bagian setengah, yang furudnya setengah, siapa saja yang dapat setengah? Ya, yang pertama suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, saudari seayah. Ya, tentunya di sini ada syarat-syaratnya. Kapan suami dapat setengah? Nah, itu akan dijelaskan di halaman berikutnya. Ya, kapan anak perempuan dapat setengah? Itu ada syaratnya ya. Tapi setengah ini didapatkan oleh mereka ini yang 5 orang. Kemudian bagian seperempat. Siapa yang dapat bagian seperempat? Suami dan atau istri. Seperdelapan, istri. Dua per tiga, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, saudari seayah. Sepertiga, ada ibu, ada saudara-saudari si ibu. Seperenam, ayah, kakek, ibu, nenek dari ibu ayah, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari seayah, saudara-saudari seibu. Nah, ini perlu dilihat-lihat, ya, diingat-ingat walaupun tidak dihafal, ya karena insya Allah dengan banyak kita mengerjakan tugas nanti soal-soal, itu akan insya Allah dengan sendirinya karena kita saling mengulang akan teringat. Ya, setengah suami, anak perempuan seperti itu. Dan ini sudah Allah sebutkan di dalam beberapa ayat di surat An-Nisa. Ya, kalau kita hafal surat itu kita pahami, ya surat itu bagaikan rumus ya, bagaikan kaidah. Nah, ini semua ada di dalam ayat-ayat itu. Baik. Nah, sekarang rinciannya atau syarat-syaratnya akan disebutkan. Kapan suami dapat setengah? Ya, ini. Suami dapat setengah, syaratnya istri dia yang meninggal itu tidak memiliki fara, tidak memiliki keturunan, anak atau cucu, baik dari suami yang ditinggalkan atau suami terdahulu. Ya, intinya istrinya itu nggak punya anak. Mau dari suaminya yang pertama atau suaminya kedua, dia nggak punya anak. Nah, maka si suami dalam keadaan seperti ini, dia dapat setengah harta dari istri yang meninggal. Kemudian yang kedua, anak perempuan dapat setengah. Syaratnya apa? Dia seorang diri, tunggal. Seorang diri maksudnya nggak ada dua anak perempuan. Ya, jadi dia seorang diri. Perempuan satu-satunya. 6. Kemudian yang kedua tidak ada mu'assib, yaitu anak laki-laki yang menjadikannya ashabah bil ghair. Yang kedua dia tidak ada tidak ada anak laki-laki, tidak ada saudara laki-lakinya, saudara laki-laki. Karena kalau ada saudara laki-laki, dia nggak dapatkan setengah, tapi jadi ashabah bil ghair. Nanti berlaku lizzakari mithlu hadzil unsayain. Ya. Jadi itu syarat anak perempuan dapat setengah. Dia tunggal, ya. Jadi nggak ada saudarinya dan tidak ada saudara. Dia nggak ada saudari, nggak ada saudara. Benar-benar tunggal. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia dapat setengah juga. Ya, syaratnya ada 3.
Yang pertama dia tunggal, seorang diri, nggak ada saudarinya. Kemudian tidak ada mu'assib, tidak ada saudaranya, ya, eh saudaranya. Kemudian yang ketiga tidak ada farok mayit yang lebih tinggi, yaitu anak laki-laki atau anak perempuan. Ya, kenapa? Karena kalau ada yang lebih tinggi dari dia, maka dia akan terhajab. Ya, dia akan terhalang. Apakah hajab hirman atau hajab nukson nanti. Kemudian saudari kandung, dia dapat setengah juga. Syaratnya, dia itu seorang diri tunggal, ya tidak ada saudari, tidak ada saudara, ya tidak ada mu'asib, ya tidak ada saudara kandung. Kemudian tidak ada farok mayit, ya tidak ada farok anak atau cucu, dan tidak ada asal az-zakar, ayah atau kakek. Ya, karena kalau ada ayah, saudari kandung itu nggak dapat. Kemudian saudari seayah, nah ini juga dapat setengah. Yang pertama syaratnya dia harus tunggal, tidak ada saudari. Kemudian yang kedua tidak ada mu'asib, tidak ada saudara. Yang ketiga tidak ada farok mayit, anak atau cucu. Yang keempat tidak ada asal az-zakar, ayah atau kakek. Yang kelima tidak ada saudara atau saudari kandung. Nah, ya ikhwan, ini sekali lagi saya ingatkan, berdasarkan pengalaman ya. Kalau dibaca seperti ini mungkin agak rumit. Aduh, banyak sekali syaratnya kapan. Nah, tapi kapan kita bisa mungkin ketika kita menyelesaikan perhitungan nanti. Ketika kita itu, makanya itu datanya di akhir nanti ya. Kalau ini kita baca aja, kita baca. Tapi kapan mungkinnya ketika kita menghitung nanti. Nah, menghitung baru. Oh, di situ di kasus ini ada ahli waris, eh misalnya suami sama anak perempuan. Nah, suami sama anak perempuan bagaimana? Berapa mereka dapat masing-masing? Nah, dari situ nanti mau nggak mau kita harus lihat lagi ke belakang. Insya Allah itu akan buat kita lebih mudah mengingat ya. Kalau dipraktekkan langsung. Nah, jadi jangan dipaksain juga harus hafal ini semua enggak. Ya. Ini bagian setengah. Kemudian bagian seperempat. Ya, bagian seperempat tadi kalau kita lihat ya ini ada suami sama istri bagian seperempat ya. Nah, di sini apa syaratnya? Oke. Bagian seperempat. Suami. Suami dapat seperempat. Nah, berarti lebih sedikit ya. Kapan? Kalau istrinya memiliki farah. Istrinya itu punya keturunan, anak atau cucu, masih hidup. Baik dari suami ditinggalkan atau suami terdahulu. Kemudian istri dapat seperempat. Kapan? Ketika suami tidak memiliki farah, anak atau cucu. Ya, catatan seperempat adalah bagian untuk satu istri atau lebih. Nah, seperempat ini. Kalau istrinya orang yang meninggal ini, laki-laki yang meninggal ini ada 4, maka seperempat ini dibagi lagi 4. Nah, seperti itu. Kemudian bagian 1/8. 1/8 hanya satu orang saja, istrinya. Istri atau istri-istri. Jika suami memiliki farah, anak atau cucu, jika suami memiliki farah, anak atau cucu, dari istri manapun atau budaknya, maka istri ini mendapatkan 1/8. Ya, catatan 1/8 adalah bagian untuk satu istri atau lebih. Ya, lebih sedikit lagi. Ya, 1/4 sama 1/8 lebih besar 1/4. 1/8 lebih kecil lagi. Kalau ada 4 orang istri, 1/8 dibagi 4 lagi. Nah, kemudian bagian 2/3. Ya, itu ada anak perempuan. Ya, kapan dia mendapatkan 2/3? Yang pertama, syaratnya 2 orang atau lebih. Tidak bersendiri. Jadi bukan tunggal dia. Ya, dia punya saudari atau saudari-saudari. Nah, kemudian syarat kedua, tidak ada mu'assib, tidak ada saudara. Cuma anak perempuan saja. Lebih dari satu orang. Nah, mereka dapat 2/3. Tapi kalau ada mu'assib, saudara laki-laki walaupun satu orang saja,
Nah, mereka nggak dapat 2/3, tapi lizzakari mislu hadzil unsayain. Itu caranya. Jadi asobah. Semua harta untuk mereka, anak laki-lakinya dapat bagian 2 kali bagian anak perempuan. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, dia dapat 2/3 juga. Ya. Dengan syarat mereka 2 orang atau lebih, cucu perempuan ini. Kemudian tidak ada mu'asib, tidak ada cucu laki-laki. Apakah saudara mereka sendiri, ya, atau saudara sepupu, saudara sepupu mereka yang sederajat dengan mereka, nggak ada. Nah, kemudian tidak ada farok yang lebih tinggi. Kalau ada farok yang lebih tinggi, cucunya jadi hajab, mahjub, mahjubah. Kemudian saudari kandung dapat 2/3 juga dia. Kapan? Kalau dia punya saudari juga, ya 2 orang atau lebih. Tidak ada mu'asib, tidak ada saudara kandung, tidak ada farok mayit, anak atau cucu, tidak ada asal azakar. Asal azakar ini yaitu ayah atau kakek. Keempat, saudari seayah. Saudari seayah, dia dapat 2/3 juga. Nah, dengan syarat 2 orang atau lebih, tidak ada mu'asib, tidak ada farok mayit, tidak ada asal azakar, tidak ada saudara atau saudari kandung. Nah, jadi kalau diuraikan memang lebih enaknya seperti ini uraiannya. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, saudari seayah. Karena syaratnya itu dari sedikit ya, sedikit, terus bertambah satu di sini, terus bertambah satu lagi di sini, dan bertambah satu lagi seperti ini. Nah, jadi kalau dihafal itu agak random, ya tidak berurut. Nah, ini juga agak sulit diingat syarat-syaratnya. Nah, baik. Kemudian bagian sepertiga. Bagian sepertiga ada ibu dan saudara-saudari seibu. Nah, ibu dapat sepertiga, syaratnya tidak ada farok. Yang meninggal itu, anaknya yang meninggal nggak punya anak lagi. Jadi ibu itu nggak punya cucu. Tidak ada jam'un minal ikhwah. Nah, kemudian saudara-saudari dapat sepertiga. Yang pertama jika mereka bersendiri. Ya, tidak bersendiri afan. Tidak bersendiri 2 orang atau lebih. Tidak ada farok mayit. Ya, tidak ada asal zakar. Baik, kemudian bagian farad yang terakhir yaitu bagian 1/6. Nah, ini panjang. Yang pertama ada ayah. Ayah mewarisi 1/6 ya bersama farad. Apabila farad yang mewarisi adalah perempuan, maka ayah mendapatkan 1/6 sekaligus sebagai asobah. Contoh kasusnya apa? Seorang meninggalkan ayah 1 orang, kemudian anak perempuan. Maka anak perempuan dia dapat setengah, ya, karena syaratnya apa tadi? Anak perempuan dapat setengah, dia seorang diri, tidak memiliki saudara laki-laki. Ayahnya dapat 1/6. Kenapa dapat 1/6? Karena si mayit itu memiliki anak, yaitu anak perempuan tadi, ya, plus asobah. Kenapa asobah? Karena harta itu masih tersisa, ya, jadi ayahnya dapat sisanya lagi, ya. Kemudian kakek dapat 1/6. Ya, apabila tidak ada ayah, tidak ada farok dengan rincian sama seperti ayah. Kemudian ibu dapat 1/6. Syaratnya kalau ada farok keturunan atau ada jam'un minal ikhwah. Ya, ini nanti lebih pahamnya kita di pembahasan berikutnya. Kemudian nenek dapat 1/6. Jika tidak ada ibu, tidak ada nenek yang lebih tinggi derajatnya. Cucu perempuan dapat 1/6. Tidak ada farok zakar yang lebih tinggi darinya, ada farok perempuan yang mendapatkan setengah, tidak ada mu'asib. Saudari seayah dapat 1/6, tidak ada farok zakar, tidak ada farok cucu dan tidak ada saudara laki-laki sekandung. Mewarisi bersama saudari sekandung mendapatkan setengah, tidak ada mu'asib. Nah, yang ketujuh, saudara-saudari si ibu dapat 1/6, syaratnya tidak ada asal zakar, tidak ada farok bersendiri. Nah, sekarang coba kita lihat contoh kasusnya.
Seorang wanita meninggal dunia dengan ahli waris, suami dan seorang saudari kandung. Bagaimana? Suami satu, saudari kandung satu. Oke, suami dapat setengah, saudari kandung dapat setengah. Kenapa dapat setengah? Ya, karena kita ingat lagi syaratnya tadi. Suami dapat setengah karena istri yang meninggal itu tidak punya anak. Ya, maka suami dapat setengah. Saudari kandung, kenapa dia dapat setengah? Ya, syaratnya apa tadi? Dia itu sendiri. Ya, nggak ada saudari. Kemudian nggak ada saudara. Kemudian tidak ada fara waris, ya, tidak ada anak. Kemudian tidak ada asal azakar, tidak ada ayah. Nah, ini dari sini kita tahu. Makanya mereka dapat setengah. Setengah-setengah habis hartanya sudah selesai. Kalaupun ada lagi asobah, ya, maka udah nggak dapat lagi apa-apa asobahnya. Nah, kasus kedua, seorang meninggal dunia dengan ahli waris, saudari seayah dan suami. Hmm, Saudari seayah dan suami dapat berapa? Setengah, setengah. Kenapa saudari saya dapat setengah? Ya, kita lihat syaratnya tadi. Dia pertama sendiri. Kemudian nggak ada asal azakar, tidak ada ayah. Tidak ada anak. Si mayit itu nggak punya anak. Kemudian tidak ada saudari kandung. Kalau ada saudari kandung, dia nggak dapat. Ya, kemudian setengah buat suami. Kemudian kasus tiga, seorang wanita meninggal dunia dengan ahli waris suami dan seorang anak perempuan. Suami dapat berapa? Suami seperempat. Anak perempuan dapat seperdua. Kenapa suami seperempat? Karena si istri yang meninggal itu punya anak perempuan. Kalau istrinya punya anak perempuan, maka suaminya dapat seperempat. Ya, anak perempuannya dapat setengah. Kenapa dapat setengah? Ingat lagi syaratnya tadi, dia itu sendiri, ya, tidak ada saudari, tidak ada saudara, ya, ya, tidak ada saudari, tidak ada saudara. Nah, udah dua saja syarat. Kemudian seorang meninggal dunia dengan ahli waris tiga orang istri dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki. Berapa dapatnya? Tiga orang istri itu seperdelapan. Cucu perempuan setengah. Masya Allah. Nah, ini nggak boleh komplain. Walaupun cucu perempuannya baru lahir saja, baru lahir cucu perempuannya, ya, ibunya meninggal atau ayahnya meninggal, ya, dia baru lahir, dia langsung dapat setengah dari kakeknya. Sedangkan istri si kakek yang capek ngerawat kakek atau apa gitu, ya, mereka cuma dapat seperdelapan. Seperdelapan ini dibagi tiga lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa istri di sini dapat seperdelapan? Karena ada fara waris. Fara itu cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, kemudian kasus 5, seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri dan seorang anak perempuan. Seorang istri dan seorang anak perempuan. Coba dianalisa dulu. Istri satu orang, anak perempuan. Ya, istri dapat seperdelapan, anak perempuan dapat seperdua. Kemudian kasus 6, seorang meninggal dunia dengan ahli waris dua orang istri, seorang cicit perempuan, anak perempuan dari cucu laki-laki. Ya, terus ke bawah. Masya Allah. Itu dianggap keturunan dia, farah. Ya. Maka dua istri dapat seperdelapan, anak perempuan dari cucu laki-laki dapat seperdua. Nah, di sini istri nggak boleh komplain juga. Ya, kita yang capek ngerawat atau apa gitu, yang bekerja dulu ya, dapat seperdelapan. Sedangkan cucu siapa dia baru lahir, dia langsung dapat setengah. Nah, kita harus ridho di sini karena yang membagikan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kasus 7. Seorang wanita meninggal dunia dengan ahli waris tiga orang anak perempuan dan seorang suami. Ya, seorang suami. Maka suaminya dapat seperempat, tiga anak perempuan dapat 2/3. Kenapa 2/3? Karena tadi syaratnya, anak perempuan itu mereka lebih dari satu anak perempuan. Kemudian tidak ada anak laki-laki. Ya, tidak ada anak laki-laki. Itu syaratnya. Kemudian kasus 8, seorang meninggal dunia dengan ahli waris suami dan dua saudari kandung.
suaminya dapat 1/2, saudari kandungnya dapat 2/3 ya, karena mereka ada 2 orang. Dan ini ikhwah, ini baru farotnya, baru ditentukan farotnya. Belum finish ini, belum final, belum ada belum diselesaikan sampai berapa masing-masingnya ya. Sampai nanti bagaimana pembagian uangnya. Misalnya ada uang 100 juta. Bagaimana ini dibagikan seperti ini? Ini belum selesai ini. Apa ini kita baru mengenal farotnya dulu. Nah, nanti baru ada perhitungannya, penyelesaiannya. Nah, khairan insyaallah. Mungkin sampai di sini ya ikhwah, kajian kita pada malam hari ini. Diulang-ulang lagi pelajaran yang sudah kita ambil dari beberapa pertemuan yang sudah kita ikuti ya. Mudah-mudahan insya Allah Allah mudahkan apa yang sudah kita pelajari ini dan bisa kita amalkan. Baik, ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih. Ustaz mau nanya. Nah. Gini, Ustaz. Ada contoh kasus gini, Ustaz. Ya. Ada seorang ayah meninggal dan memiliki 2 orang istri, tiga orang istri, ya. Dan masing-masing itu punya anak dari istrinya itu. Nah, di antara anak-anak ini itu ada yang maksudnya ya namanya manusia, ada yang serakah gitu. Nah, mereka di antara istri anak-anak istrinya ini yang umpamanya anak istri yang pertama gitu, dia semua harta dari peninggalan si ayah. Karena dari anak-anak istri yang kedua dan istri yang ketiga, ini lebih memilih untuk tidak mau ngeributin, karena berefek ntar bakal ribut gitu. Nah, kalau umpamanya yang jadi pertanyaan adalah, kalau umpamanya si anak dari istri yang kedua dan istri yang ketiga ini tidak mengambil haknya, ini apakah berdosa atau gimana, Ustaz? Khairan. Bentar dulu. Anak dari istri itu dari yang meninggal ini, anak yang meninggal ini juga. Nah, semua anak kandungnya dia semua. Anak kandung, oke. Baik ya ikhwah. Sebenarnya kalau dihitung ya, dilihat dari farotnya, itu istrinya dapat 1/8 ya, ada 3 orang dapat 1/8. Kemudian sisanya itu dibagikan, kalau ada anak laki-laki, anak perempuan itu lidzakari mithlu hadzil unsayain. Namun kasus di sini kalau anak dari istri pertama misalnya itu mengambil semua harta dan tidak dibagikan kepada saudara-saudaranya yang lain ya, yang satu ayah lain ibu itu. Nah, maka anak pertama ini zalim. Dia memakan hak orang lain ya tanpa ada izin. Dia memakan harta haram. Ya, harusnya yang anak dari istri kedua dan istri ketiga yaitu bisa memperkarakan. Dan kalau tidak mau ribut, ya mungkin bisa menjadi mudarat yang lebih besar. Ya wallahu alam, ya direlakan saja. Ya, kalau nggak bisa direlakan ya sudah. Ya sebenarnya dalam masa ini juga bisa ya kita mengadu ke kantor urusan agama juga bisa ini, biar ada penyelesaiannya bagaimana. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, wa jazakallahu khairan. Ada lagi pertanyaan ikhwah? Sampai di sini pelajaran kita, jangan menganggap waduh ilmu faraid itu susah ya, susah. Enggak susah ya ikhwah. Yang penting belajarnya sampai tuntas. Ya, kalau kita udah belajar sampai tuntas, sampai perhitungan waris, itu kasus itu kan berulang terus, berulang. Dengan kita mengerjakan tugas-tugas nanti, latihan-latihan, itu dengan kita akan ingat sendirinya nanti. Ingat syarat-syaratnya tadi. Jadi jangan sampai di sini, aduh ingat ilmu waris itu susah, akhirnya jadi malas belajar. Jangan, selesaikan dulu. Nah, setelah selesai baru ngambil kesimpulan, susah atau tidak susah. Nah, barakallahu fikum. Baik, ikhwan, mungkin sampai di sini kajian kita
pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.